Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh PT SIE Pacific sebagai distributor resmi SketchUp di Indonesia dan sebagai lembaga training SketchUp yang ditunjuk secara resmi langsung oleh Trimble sebagai authorized training center SketchUp serta penyedia sertifikasi resmi Trimble SketchUp di Indonesia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Kalau biasanya kami secara rutin mengadakan seminar-seminar dan workshop di instansi-instansi dan kampus-kampus, namun berhubung situasi sekarang yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, maka kali ini workshopnya kami adakan dalam bentuk webinar agar Anda tetap bisa mengikuti workshop kami sambil tetap menjaga kondisi kesehatan Anda dengan mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah. Ya, sebelum memulai saya ucapkan dulu selamat beribadah puasa bagi kita semua. Dan untuk mengisi waktu Anda selama di rumah ini, mari kita ikuti webinar yang kami harap dapat menambah keterampilan Anda dan meningkatkan efektivitas dalam penggunaan software SketchUp. Kami perkenalkan dulu mengenai perusahaan kami, PT SIE Pacific. Kami adalah distributor IT sejak tahun 1986 di 5 negara, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Australia. Solusi software yang kita tawarkan di sini, software dan hardware yang kita tawarkan di sini dari aplikasi bisnis, enterprise, dari komunikasi seperti Alcatel, Avaya, juga di 3D design, suka untuk 3D design. Salah satunya yang akan kita pelajari saat ini yaitu SketchUp. Kami sebagai distributor tunggal di Indonesia untuk SketchUp, Graphisoft Archicad untuk software BIM, Press 3D untuk di Chaos Group untuk render V-Ray, Triscan dan Mindset Studios untuk plugin dari SketchUp, Leica untuk hardware Point Cloud untuk laser scanning, PTC untuk software di manufacturing, Brisket juga untuk software BIM berbasis DWG, DWG, Hexagon juga untuk beberapa software manufacturing, juga Epson untuk hardware plotter. Next, saya lanjutkan. Webinar kali ini akan membahas mengenai dokumentasi menggunakan layout. Ya. Sebagai narasumber yang ditunjuk di webinar ini, perkenalkan dulu nama saya Kiki Ricardo Susilo Broto atau biasa dipanggil Kiki. Ya, mungkin ada banyak yang mengenal saya, sering dipanggil dengan nama Pak Kiki gitu ya. Background saya kebetulan arsitektur, aktif sebagai narasumber di berbagai seminar, terutama yang berkaitan dengan Building Information Modeling atau BIM, sambil memberikan training-training software Building Information Modeling atau BIM, termasuk SketchUp. Ya. Saat ini saya bekerja sebagai arsitektur and construction software technical manager di PT SIE Pacific. Ya. Webinar kali ini bertema dokumentasi gambar menggunakan SketchUp layout ya. Jika nanti ada pertanyaan, nanti Anda bisa tulis dulu di melalui tombol Q&A di sana ya, karena saya nggak mungkin sambil buka chat di sini, saya nggak mungkin sambil sekali-sekali mengintip chat dan Q&A. Jadi Anda tulis saja dulu di Q&A pertanyaan-pertanyaan Anda, nanti di akhir acara kita akan coba jawab satu persatu. Dan jangan lupa pertanyaan akan berpeluang mendapat hadiah. Ya, saya rasa Anda mengenal software SketchUp. Jadi di tutorial-tutorial sebelumnya, di workshop-workshop kami sebelumnya sudah sering sekali dibahas ya mengenai tools-tools di SketchUp, bagaimana mudahnya gambar di SketchUp ini. Ini software yang paling gampang sekali ya. Bisa dibilang Anda belajar 2 jam dari YouTube juga udah bisa bikin model ya. Karena memang sangat gampang ya. Dengan tools-tools yang sangat sederhana ini kita bisa buat macam-macam ya, dari push pull, volume dan lain-lain. Dan ada fungsi-fungsi tambahan seperti scene, material, sandbox, dynamic component dan lain. Bahkan klasifikasi untuk IFC ke BIM juga, sampai membuat tabel otomatis juga semua ada. Oke, Anda bisa lihat di channel YouTube kami di SIE 3D ya, ACA 3D ya, ACA 3D. Ini banyak tutorial kita ya. Juga webinar-webinar sebelumnya direkord ke sini ya. Anda bisa pelajari di situ ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kita juga udah sering mengadakan workshop mengenai modelingnya ini, mengenai visualisasi render V-Ray, atau bahkan visualisasi dari SketchUp ke VR dan AR ya. Bahkan kita juga sering demokan itu ya, atau ke printer 3D ya. Nah, kali ini kita mau menyajikan yang ke gambar kerja, layout ya, ke layoutnya ya.
Nah, jadi kalau kita menginstall SketchUp, itu akan terinstall 3 aplikasi. Yang pertama adalah modeling SketchUp sendiri, SketchUp untuk modeling. Lalu Style Builder itu untuk membuat style, misalkan kita mau membuat tarikan garis tipe sendiri. Saya rasa nanti saya berencana juga membuat webinar atau tutorial sendiri mengenai Style Builder ini ya. Mudah-mudahan Anda setia mengikuti kami ya. Nanti akan ada webinar berikutnya. Kemungkinan Style Builder juga ya. Juga SketchUp BIM nanti ya. Dan satu lagi yang kita mau bahas yaitu aplikasi layout. Jadi terinstall 3, SketchUp Modeling, SketchUp Style Builder, dan SketchUp Layout. Jadi kalau kita menginstall itu akan seperti ini. Ya, jadi di sini SketchUp akan otomatis terinstall 3-3-nya ini ya. Nah, yang kita mau bahas yang layoutnya ini, kita lihat. Jadi gunanya layout itu apa sih gitu ya. Nah, fungsi dari layout sendiri itu untuk pembuatan dokumen lembar kerja, seperti gambar kerja, atau mungkin sampai sedetail shop drawing ya, menampilkan denah, tampak, potongan, detail dan lain-lain, presentasi 2D. Bahkan juga bisa untuk membuat semacam brosur ya, nanti saya tunjukkan juga nih. Outputnya apa aja sih ya? Sebentar. Di layout ini ada keunggulannya apa yaitu automatic updating. Jadi dia bisa mengupdate ya. Misalkan di model SketchUp-nya berubah. Di model SketchUp-nya nih contoh meja ini saya geser ke kanan. Nanti di layout-nya kita bisa update supaya dia mengikuti perubahannya gitu ya. Jadi di semua halaman di layout ini link ke SketchUp modelnya ya. Vector drawing tools yaitu gambar vektor. Mungkin Anda mengenal istilah gambar raster dan vektor ya. Kalau raster itu yang disusun oleh titik-titik pixel ya, seperti gambar JPG, PNG kalau digedein pecah gitu ya. Nah, kalau vektor itu menghubungkan antar titik koordinat. Contohnya gambar AutoCAD ya, CAD ya. Kalau digedein nggak pecah gitu ya. Atau mungkin gambar hasil dari Corel Draw gitu ya. Itu vektor ya. Print dan ekspor dalam resolusi yang diinginkan ya, resolusi tinggi atau yang diinginkan ya. Jadi kita bisa print atau ekspor ke dalam bentuk PDF atau DWG ya. Annotate dan explain, jadi pemberian anotasi, pemberian keterangan, dimensi dan lain-lain, call out ya, tebal tipis garis, juga penjelasannya ya, dan beberapa fungsi lain. Jadi outputnya itu berupa print, hasil printer ya, bisa di print ya. Beberapa kali kita pernah mendemokan dari model SketchUp ke layout, lalu kita plot di plotter Epson gitu. Lalu PDF file dalam bentuk PDF, format PDF, atau raster image dalam bentuk JPG. Jadi juga DWG file ya, hasilnya dalam bentuk DWG, mungkin mau diolah lagi di CAD ya. Mungkin Anda bertanya, ngapain kok masih ke CAD lagi gitu ya. Ya, memang di layout ini mungkin bisa dibilang sederhana, nggak sedetail seperti Anda gambar di CAD. Ya. Tapi kalau Anda awalnya dari bikin model di SketchUp, terus Anda mau outputkan sampai sedetail seperti DWG, Anda nggak perlu bekerja dari nol lagi saat di DWG-nya. Jadi model 3D di SketchUp, Anda oper dulu ke layout supaya dijadikan 2D, denah tampak potongan. Nanti di CAD tinggal Anda olah lebih lanjut. Jadi nggak dari nol lagi. Gitu ya. Oke, berhubung waktu terbatas saya lanjut lagi. Sebentar saya bernapas dulu 10 detik. Baik, saya buka aja aplikasinya. Ya, ini. Ya, ini model di SketchUp. Nah, ini masih SketchUp model ya, belum layout ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan 3 scene. Sengaja saya pakai contoh sederhana ya. Karena kita nggak sedang mempelajari modeling, nggak sedang mempelajari desain, ya. Jadi maaf kalau mungkin bentuk rumahnya jelek, desain mungkin kayak kandang ayam atau apa ya, kita nggak lagi bicara tentang itu ya. Jadi kita hanya bicara tentang layout saja ya. Maka itu tolong jangan dikomentarin kalau bangunannya jelek ya. Oke, jadi di sini kita sudah menyiapkan 3 buah scene. Scene 1, scene 2, scene 3. Bagaimana cara membuat scene, ada bisa lihat tutorial kami ya. Jadi kita sedang nggak belajar modelingnya ya. Nah, di scene ini juga kita sudah menyiapkan potongan, denah dan potongan ya. Bagaimana cara membuat potongan? Tentu dari section plan sini ya. Juga misalkan seperti ini, kalau dari potongan mau diambil gambar 2D-nya jadi seperti ini, itu cukup klik kanan, create group from slice, bikin grup dari potongan, hasil dipotong.
tinggal kita angkat jadilah gambar 2D-nya ya. Oke. Nah, itu lengkapnya nantilah ada di tutorial tersendiri ya. Oke, jadi kesimpulannya di modeling kita sudah menyiapkan 3 scene atau lebih dari sekian scene ini ya. Baik, saya langsung lanjut bagaimana memindahkan ke layout. Cara pertama, Anda bisa pakai file, send to layout, dan langsung terkirim ke aplikasi layout. Tapi saya nggak pakai cara itu dulu, saya pakai cara buka layout-nya dulu. Iya, ini dia layout ya. Welcome screen-nya seperti ini. Ya, ada file, learn, license. File untuk membuka file-filenya, learn untuk belajar sendiri, SketchUp forum untuk buka forum, tanya jawab di forum SketchUp, SketchUp campus untuk tutorial dari SketchUp, SketchUp video untuk YouTube, channel YouTube-nya SketchUp, dan license untuk ngecek lisensi Anda ya. Apakah lisensi Anda permanen atau subscription, masih aktif atau enggak. Kalau udah nggak aktif, mungkin Anda harus perbarui ya. Lalu masa aktif Anda sampai kapan ya, itu license-nya. Oke. Nah, saya lanjut. Ini tadi untuk membuka file yang sebelumnya ya. Nah, sebentar. Mungkin layarnya agak ketutup. Iya. Oke. Nah, kita lihat di sebelah sini membuat dokumen baru seperti apa gitu ya. File. Ini udah tersedia beberapa template, yang lengkapnya ada di sini, more template ya. Ada paper, storyboard, title block, my template. Saya lewatkan yang paper, storyboard. Storyboard kalau bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi contoh seperti ini nih. Contohnya, nah ini kalau bikin yang storyboard tadi ya. Gambar sini, caption di sana. Gambar sini, caption di sana. Gitu ya, itu contoh storyboard. Saya close. Saya kembali ke layar tadi. Ya, itu tadi yang storyboard. Kalau title block itu kalau sudah ada kop gambar yang disediakan ya. Saya ambil salah satu contoh misalkan ini. Nah, ini udah ada kop gambarnya nih ya. Tinggal pakai. Ya, tapi ini hanya untuk Anda belajar. Kenapa? Karena tentu aja tiap kantor, tiap konsultan, tiap kampus, tiap universitas, tiap sekolah pasti kop gambarnya beda-beda ya. Punya standar sendiri-sendiri. Maka itu kita nggak pakai yang ini cuma kalau Anda mau pakai untuk belajar aja ya. Jadi ini saya tutup. Kembali lagi. Our template, my template kalau Anda udah punya simpanan gambar sendiri ya. Nah, saya ke paper aja. Ada graph paper, ada plain paper. Bedanya di mana? Kalau graph paper itu ada bantuan garis kotak-kotak, nanti seperti kertas milimeter blok ya. Kalau plain paper kosong ya. Tapi Anda pilih salah satu, sebenarnya nggak ada bedanya. Karena di graph paper pun juga bisa dihilangkan kotaknya. Sebaliknya di plain paper juga nanti bisa dimunculkan juga garis-garisnya ya. Jadi saya pakai aja graph paper, saya pakai contoh ukuran kertas A3. Oke, inilah kertas A3 yang ukurannya adalah 420 mm kali 297 mm. Nah, dari mana tahu kertas ukuran A3 segitu? Ya Google aja ya. Jadi kalau A3 itu panjangnya 42 cm, lebarnya 29,7 cm ya. Nah, sini yang saya maksud kertas-kertas tadi ada kotak-kotak seperti milimeter blok tadi yang sini. Ya, ada garis-garis bantuannya sini. Ya, itu bisa kita setting nanti jaraknya, warna, besarnya berapa nanti bisa kita setting. Nah, sementara kita isi informasi dokumennya dulu. File dokumen setup. Jangan khawatir, ini nanti ada recordnya. Jadi kalau Anda mau melihat record dari webinar ini, nanti kita share ya misalnya. Yang pertama, info auto text dulu, teks otomatis. Misalkan address, alamatnya di mana? Misalkan saya sebut aja Bekasi, ya alamat projectnya di mana ya. Misalkan Bekasi. Yang Bekasi mana suaranya? Oh ya lupa lagi di mute ya. Author itu nanti yang gambar siapa misalkan ya. Saya ganti aja, klik kanan rename, digambar oleh gitu ya. Drafternya maksudnya digambar oleh siapa gitu nanti ya. Company name misalkan company name-nya ini aja. Misalkan nama perusahaannya gitu ya. Oke. Tanggal berapa ya itu bisa diisi. Nanti muncul otomatis atau di timpa langsung di sini juga bisa ya. Misalkan 1 Juni ini juga bisa ditimpa langsung ya. Oke. Lalu apalagi saya rasa cukup. Ya kira-kira itu. Atau nambahkan sendiri juga bisa.
Jadi begini, kita duplikat. Nah, ini diganti nama menjadi nama project misalkan. Jadi kalau nambahkan sendiri ya. Nama projectnya apa? Isi di sini misalkan rumah tinggal. Rumah tinggal gitu ya. Oke. Nah, penggunaannya apa? Nanti kita tahan dulu, nanti kita perlihatkan ya. Saya kembali dulu di sini dokumen setup. Grid itu grid ininya ya. Mau berupa garis atau titik poin ya. Kalau lines itu munculnya garis-garis, poin kalau titik-titik ini ya. Nah, major grid yang mayor itu yang gede, minor yang kecil ya. Jaraknya berapa ya? Jaraknya mau berapa milimeter ya. Subdivision itu mau dibagi berapa dalam satu mayor ini. Ini mau dibagi berapa garis ya. Mudah-mudahan di Anda kelihatan ya, karena memang agak tipis ya. Tapi kalau Anda nonton dari handphone mungkin nggak gitu kelihatan ya. Nggak apa-apa. Nah, di sini ada print grid. Itu gridnya mau di print atau enggak. Jadi Anda bisa print grid ini nggak di print, atau mungkin mau di print. Jadi ada muncul garis-garisnya ini nanti ya. Misalkan kita nggak perlu print. Menyingkat waktu, saya langsung aja ke paper ini untuk ganti ukuran kertas. Jadi misalkan Anda tadi terlanjur A3, tapi ternyata Anda mau ganti A2 ya, tinggal ganti aja di sini ya. Atau Anda mau ukuran sendiri di sini juga bisa ya. Nah, saya lompat ke unit, ini untuk unit satuannya. Misalkan kita gunakan aja milimeter ya. Oke. Nah, itu untuk setting dokumennya ya. Nah, sekarang sebelum lanjut, kita main-main dulu di sini. Kita coba menggambar vektor di sini dengan menggunakan pensil, ya, atau freehand di sini ya, mungkin gambar freehand di sini ya. Oke, ya. Ini kalau yang freehand diklik tahan ya, dan seterusnya ya, jadilah Taman Mini Indonesia Indah. Oke, ya siapa yang belum ke Taman Mini? Ya, oke. Ya, itu arc dan lain-lain. Nah, ini saya rasa sama caranya seperti di SketchUp model ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan di sini ya. Jadi kalau dengan ukuran cukup klik, arahkan, lalu ketik dalam milimeter, enter. Ke bawah misalkan 20, enter. Jadi dalam milimeter ya. Karena tadi settingnya dalam milimeter ya. Oke. Nah, ternyata di SketchUp ini juga mengenal koordinat. Ya, jadi ada koordinat juga di sini. Misalkan saya mau koordinatnya sebenarnya di sini, 00-nya di sini, ini 00. Aksis apa? UCS-nya ya, UCS-nya ada di sini, aksis UCS-nya 00. Saya klik pensil lines, saya ketik 0,0, enter. Loh, ternyata lari ke sini, bukan di ujung sini. Padahal tadi saya bilang 00 ada di sini, tapi kok ini ada di sini gitu ya. Nih. 0,0. Loh, kok di sana ya? Klik 0,0 gitu ya. Kok agak ngaco gitu. Ternyata kalau kita langsung ngetik koordinat, koordinatnya adalah koordinat relatif atau koordinat yang titik nolnya diukur dari titik sebelumnya, titik terakhir ya. Jadi karena tadi titik terakhir di sini, jadi kalau saya ketik 0,0 dia akan nunjuk di titik terakhir. Tadi saya gambar terakhir di titik ini soalnya ya. Nah, kalau saya mau koordinat yang absolut, jadi benar-benar nolnya di sana. Nah, kita akan gunakan koordinat yang menggunakan kurung bracket. Bracket itu yang kurung kotak seperti ini. Nah, mungkin kelihatan ya, yang kurung kotak seperti ini. Ya, nih, ya kurungnya begini bentuknya nih. Nah, tanda kurung seperti ini. Nah, saya klik pensil lalu bracket 0,0 bracket lagi. Nah, ya, jadi pas di pojok sana, ya. Oke. Ya, jadi kotak dari bracket 0,0 ya, jadi ujung sana ya. Jadi kalau saya ketik 0,0 tentu ada di ujung sini ya. Tapi kalau bracket 0,0 nah itu akan berasal dari sana ya. Oke, ke sana lagi saya tunjukkan sebentar begini. Kotak, lingkaran, kotak lagi atau benda yang tertutup, atau garis, atau begini. Ya. Nah, kita perhati tray, ada shape style, klik, itu ada fill. Kalau fill-nya aktif, saya
Nyambung. Oke. Ya, jadi maaf ada gangguan sedikit ya. Jadi di sini kalau saya klik fill, nah itu terisi ya. Kalau saya matikan, ya nggak terisi. Ya. Begitu juga pattern. Kalau pattern isinya begini ya. Arsiran heads. Ya, Anda bisa pilih heads-nya mau kelompok yang mana gitu ya. Misalkan di sini ya. Nah, Anda bisa isi skill besar kecilnya arsiran di sini. Atau rotasinya seberapa ya. Itu kalau Anda mau main heads arsiran ya. Oke. Ya, mau arsiran yang mana terserah. Ya. Oke, sedangkan yang stroke itu tebal tipis atau outline-nya garis luar. Jadi saya klik lalu stroke, klik, saya ganti warna merah. Nah ini yang tepinya ini merah ya. Garis ini saya ganti ketebalan 2 misalkan 2 poin ya. Tapi saya yakin Anda biasa dalam milimeter. Jadi misalkan Anda mau garis ketebalan 0,3 mm. Bisa. Di sini isi 0,3 sertai satuannya. Sehingga muncul 0,3 mm. Ya. Dari mana bisa ketahuan apa buktinya itu sekian milimeter? Nah, ini kan tadi segini ini 1 cm. Berarti sini 5 mm. Coba kalau ini saya isi 5 mm. Nah, ya, pas ya. Berarti disertai satuannya ya. Kalau ini Anda sebutnya 0,3 cm, itu akan 0,3 mm ya. Kalau 0,3 mm, 0,3 mm dan seterusnya ya. Oke. Nah, begitu juga putus-putus, titik-titik, garis titik dan lainnya ada ini feel-nya ya. Oke. Saya lanjutkan. Tadi sampai sini ya, garis yang stroke dan yang lainnya. Ketebalan itu bisa dari milimeternya bisa diketik dari sini ya. Oke, jadi klik 0,2 mm itu akan muncul garis yang 0,2 mm ya. Itu bedanya kalau Anda ketik satuan dan kalau di poin ya. Oke. Saya lanjut aja, saya gambar gambar ya. Saya mau mulai dari ujung sini, jadi 10 ke kanan, 10 ke bawah di situ ya. Saya gunakan rectangle bracket 0,0 enter ya. Oh ya, sebentar. Kita mau ada garis tepi dulu deh. Garis tepi 10 ya. Jadi saya pakai bracket 10 aja, 10,10 ya, jadi pas di situ ya. Lalu ke kanannya saya ketik 400,277 itu ukuran kotak ini ya. Filenya saya kosongin ya. Lalu di sini saya pasang lagi garis ya, pasang garis lagi ya. Oke ya. Nah, cara mengcopy garis bagaimana? Cara mengcopy objek gimana? Cukup klik lalu klik tahan kontrol ya, di drag aja lalu ketik jarak berapa 20 misalkan dia akan copy ya. Drag jarak berapa enter ya. Oke. Nah, misalkan saya pasang logo di sini nanti. Saya pasang aja file insert. Saya ambil ini open ya. Saya letakkan di sana. Tahan shift untuk menjaga proporsi supaya nggak gepeng ya. Tahan shift-nya. Oke, lalu tinggal kita beri teks ya. Tinggal kita beri teks ini. Klik ya. Misalkan Anda beri nama apa? Misalkan dokumen atau apa gitu ya. Gambar kerja misalkan ya. Ini ya. Terus Anda nanti bisa atur dari teks di sini, text style ya. Ukurannya apa, fontnya apa, bold, miring, italic ya, ukuran berapa gitu ya. Nah, atau yang dari auto text tadi,
tadi kan kita udah setting di sini dokumen setup, misi, info, ini ya, dokumen teks, auto text ini ya. Nah, di sini misalkan kita isi dengan company tadi, klik text, insert auto text company ya. Kita klik sembarang, dia udah keluar langsung di sana ya. Udah langsung kita atur ukurannya. Contoh begini, saya klik beri nama misalkan nama project, terus saya copy lagi, misalkan di sini digambar oleh, terus di sini misalkan tanggal ya. Nah, saya mau isi di bawah sini teks di bawah nama project, saya isi, klik teks, insert auto text, nama project, ini dia, klik sembarang langsung muncul ini ya. Tinggal kita atur ukuran dan fontnya ya. Contoh lagi, digambar oleh siapa, teks, insert auto text, digambar oleh ya. Oh, belum diisi nama ya. Bisa, kita bisa memberi info belakangan begini. Misalkan kita lupa beri nama ya. File, dokumen setup, ini baru kita tulis nama di sini. Misalkan namanya siapa? Misalkan namanya Supri TS misalkan ya. Oke, nah baru masuk ya. Tanggal bisa masuk teks, insert auto text. Nah, get created atau modified atau yang mana tadi ya. Ya. Atau tadi yang kita bikin tanggal itu tanggal yang kayaknya yang kita masukkan timpa tadi yang modify kayaknya. Iya, betul ya. Oke, ya. Jadi itu kira-kira untuk auto text-nya. Ya. Nah, sekarang begini. Kita tambahkan halaman, bisa nambah dari sini, bisa dari sini ya. 2 halaman deh kita tambah. Ternyata yang kop gambar tadi hanya ada di halaman 1. Sebentar, saya cek sebentar. Apakah ada masalah? Kayaknya ada masalah, nggak? Ada masalah? Oke, nggak ada masalah ya? Ya, oke, sebentar, sorry. Nah, jadi ternyata hanya ada di halaman 1 ya. Di halaman 2 dan 3, kop gambar tadi nggak ada. Nah, kita lihat di sini, di bagian layer. Ada layer default, ada layer on every page, atau saya tambahkan 1 layer lagi. Nah, layer 3. Ya. Kalau saya di layer 3 ini menggambar sebuah kotak misalkan, di halaman lain nggak ada. Ya. Tapi kalau kotaknya tadi saya gambar di layer yang on every page ini, saya aktifkan dulu ini, saya gambar kotak di sini, itu nanti di halaman lain ada kotak tadi di tiap halaman. Ya. Jadi layer on every page di sini isinya nanti akan ada di semua halaman. Ya, maka itu kop gambar tadi saya pilih semua, saya klik kanan, saya pindahkan move to layer yang on every page. Jadi di tiap halaman dia ada, ya, ada di tiap halaman. Oke, kalau diklik tandanya merah, itu yang di tiap halaman ada ya. Jadi saya kembali ke layer page 1. Nah, berikutnya saya pindahkan ke layer 3 ya. Kenapa saya pindahkan? Karena kalau saya masih di sini nanti di semua gambar, di semua halaman ada ya. Nah, saya masukkan dulu modelnya tadi. File, insert. Misalkan model rumah tadi ini. Nih, yang tadi kita gambar di sini ya. Oke. Ya. Seperti cara di CAD ya, kalau Anda zoom gerak-gerakan ini yang goyang-goyang, yang bergerak adalah kertasnya. Ya, tapi kalau Anda mau mainkan modelnya, Anda harus masuk ke viewportnya, caranya dengan klik double, Anda aktifkan ya. Nah, baru kalau Anda zoom, orbit dan lain-lain yang bergerak, modelnya. Ya, oke. Ya, tadi kan kita di model sudah menyiapkan scene 1, 2, 3. Nah, di sini kita juga bisa pindah-pindah. Sebentar,
Di SketchUp model kita bisa pindah-pindah ke scene 1, 2, 3 di sini nanti ya. Tapi tunggu dulu, bentar. Ini ada dua tombol di sini, update dan relink. Ini baru ada di versi 2020 ya, di versi sebelumnya belum ada, baru ada di versi 20. Tombol update ini untuk mengupdate kalau ada perubahan di SketchUp. Jadi kalau di SketchUp-nya ini saya bikin perubahan, misalkan saya bikin gambar di sini. Nih saya bikin begini, saya save deh, saya simpan. Saya buka layout, tuh ternyata belum berubah gitu ya. Kita harus update. Klik, lalu di sini update ya. Atau kalau versi sebelumnya, Anda klik kanan, update model reference nih kalau versi sebelumnya. Ya. Kalau di versi 2020 bisa pakai cara ini, bisa langsung klik tombol ini, update, klik. Nah, sekarang gambar tadi ada nih yang ini ya, udah langsung update ya. Saya kembalikan dulu modelnya. Oke, saya save lagi. Dan di sini saya update lagi. Nah, kembali lagi ya. Lalu tombol kedua, ini relink, ini juga baru ada di versi 2020. Jadi kalau saya klik relink, kita bisa ganti dengan model lain ya, dengan file lain ya. Oke ya. Jadi saya ganti ini, saya kembalikan. Oke ya. Nah, saya lanjutkan dulu sebentar. Saya klik kecilkan ini. Sambil Anda siapkan pertanyaan kalau mau dapat kaos ya. Oke. Nah, saya kembali ke sini. Ada viewport, kamera, efek, style. Kalau di versi sebelumnya ini terpisah tray ya. Jadi nggak di dalam folder tray di sini, tapi di tray sendiri. Tapi di versi 2020 ini disatukan ya. Viewport, ini ya, kotak ini namanya kotak viewport ya. Scene, itu tadi kita nyimpen beberapa buah scene di sini. Ya. Bacanya scan apa scene ya? Kayaknya scene ya. Oke. Di sini scene kita bisa pilih scene 1, scene 2, scene 3. Ya. Oke, saya kembalikan scene 1. Nah, line scale mau seberapa ketebalan ya. Sekali lagi bisa diganti milimeter ya. Nah, ini tebal sekarang ya. Saya kembalikan. Lalu di sini ada raster vector hybrid ya. Ini saya masih raster. Coba Anda lihat jelek sekali garisnya. Pecah ya, pecah patah-patah ya. Kenapa? Karena dia menggunakan raster ya. Raster adalah disusun oleh pixel ya. Jadi kalau di print ya begini juga jelek ya. Itu saya ganti ke vektor. Nah, kalau vektor dia halus. Kenapa halus? Karena dia terhubung oleh koordinat ya. Jadi perintah menghubungkan koordinat, makanya halus ya. Tapi dia nggak bisa memunculkan tekstur. Kenapa? Karena tekstur itu adalah image, jadi sifatnya raster. Makanya harus salah satu. Kalau mau memunculkan tekstur ya harus yang raster. Kalau kita mementingkan kehalusan garis ya pakai vektor. Bagaimana kalau mau dua-duanya? Ya kita bisa pilih hybrid. Ya itu bisa dua-duanya. Vektor tapi image teksturnya tetap muncul. Tapi ini akan butuh memori berat saat diklik ya. Kalau udah selesai diklik sih udah nggak berat, cuma saat klik pertamanya ini agak berat. Saya agak ragu untuk mengkliknya karena kita sedang terhubung dengan Zoom, dengan teleconference. Jadi kalau saya klik takut terjadi sesuatu ya. Tapi kalau secara offline sih aman ya. Anda bisa mencoba sendiri ya. Oke. Jadi di sini saya biarkan aja vektor dulu. Atau saya lanjutkan ke sini dulu deh. Kamera, standar view, kita bisa pindah ke arah top dari atas, front dari depan, left dari samping, ya, dan seterusnya. ISO, ya. Kenapa nggak bisa main skala di sini? Ya karena ini semua adalah perspektif. Gambar perspektif tentu nggak ada skalanya, ya. Yang ada skala kalau kita pakai proyeksi ortogonal atau orto. Jadi kita klik orto di sini, barulah
sekarang kita bisa mainkan skala ya. Misalkan saya ambil tampak dari depan, front nih, tampak dari depan ya. Nih. Kalau tadi pakai perspektif begini ya, gambarnya melancip ke belakang, maka itu scale mati. Tapi kalau saya klik ortho ya, ini ortogonal ya, frontal dari depan. Jadi scale-nya bisa main skala. Kita bisa pilih skala 1/100, skala berapa gitu. Misalkan 1/100 nih saya pilih ya. 1/100 gitu ya. Atau 1/50 mungkin. Ya. Atau Anda mau skala yang aneh gitu. Skala berapa bisa? Anda pilih sini ya. 75 lah gitu ya misalkan ya. Ya namanya coba buat nyoba aja ya. Nah sekarang misalkan saya udah dapat skala, saya kecilin kotaknya biar nggak kegedean. Ternyata skalanya goyang lagi, ya skalanya rusak lagi. Nah, bagaimana supaya nggak rusak lagi? Saya kembalikan dulu. Preserve scale on resize kita nyalakan. Jadi kalau preserve scale on resize, skalanya kita pertahankan. Ya. Jadi saya ganggu kotaknya ini, skalanya nggak terganggu. Ya, skalanya nggak berubah. Ya. Jadi itu preserve scale on resize ya. Oke. Begitu juga di sini ada efek shadow, itu untuk bayangan. Kenapa kok nggak bermain? Karena ini tadi vektor. Kalau raster baru kita bisa bermain bayangan. Jadi kalau misalkan di SketchUp-nya kita lupa memberi bayangan. Di SketchUp kan kita memberi bayangan sebenarnya di modeling sini ya. Di sini terus kita beri geolocation di mana, jam berapa, tanggal berapa. Tapi kalau di sini ya lupa, kita bisa memberikan di layout ya. Hanya saja geolocation-nya harus di modeling ya. Atau style ya, kita bisa pilih style yang lain. Oke. Nah, bentar ini saya susun dulu viewportnya. Ini saya copy ke sini, yang ini saya copy ke sini dan seterusnya ya. Misalkan denah tampak potongan, yang ini saya ganti menjadi misalkan denah ya. Saya pakai aja yang scene 2 aja. Dari atas stop. Ya. Begini misalkan. Dan seterusnya lah ya, tinggal dirapikan ya. Ternyata nggak muat, saya harus pakai skala yang lebih kecil lagi, misalkan 1/100. Ya. Oke, yang ini mungkin dari scene 3 ya, 3. Oke. Dari samping. Saya hilangkan shadow. Saya pakai vektor aja. Tinggal dirapikan aja ya. Saya nyikat waktu. Nah, selanjutnya kita beri dimensi. Di sini dimension. Klik. Ya, langsung muncul dimensi. Kalau Anda mau atur unitnya, tinggal klik. Tinggal klik di sini. Lalu dimension style. Anda bisa pilih mau angkanya di tengah, di atas, di bawah ya. Unitnya mau dihilangkan atau diganti dengan milimeter, precisionnya berapa ya. Atau sebelum mengklik Anda sudah atur duluan. Ini. Ya. Ini panjang total misalkan. Nah, di sini ada juga auto scale. Kalau auto scale saya matikan, yang muncul bukan ukuran bangunan, tapi ukuran di kertas ya. 80 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm ya. Jadi ukuran di kertas itu karena auto scale tadi. Tapi kalau auto scale saya nyalakan, yang muncul adalah panjang modelnya, panjang aslinya ya. Oke, itu untuk skalanya ya. Nah, sekarang mengenai teks. Oh ya, untuk ukuran teks dan lain-lain sekali lagi tetap di tekstil ya. Jadi Anda tetap bisa merubah ukuran teksnya di sini ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mengenai teksnya sekarang. Teks. Kalau saya menunjuk ke sini, ke permukaan ini, ya itu Anda bisa milih apakah nama grupnya, apakah volumenya, atau luas permukaan. Ya, jadi kalau saya pilih dinding, munculnya dinding ya. Tapi kalau tadi saya timpa juga bisa. Saya timpa dengan begini misalkan. Bisa juga ya. Atau
Kalau ini dijadikan komponen, Anda bisa langsung munculkan volume. Ya. Jadi seperti ini. Di sini ada kolom. Kolom ini sudah berupa komponen. Ya. Sudah jadikan komponen. Kalau di SketchUp komponen itu sudah bisa langsung terhitung volume. Ya. Nah, jadi di sini saya klik, saya isi misalkan kolom dulu, ya. Terus di sini saya klik enter, lalu volumenya mungkin, ya. Terus mau nambahkan apa lagi, ya. Kalau face maksudnya luas permukaan yang ditunjuk, ya. Nah, langsung muncul ini, ya. Nah, kalau ini berupa klasifikasi AFC seperti ini, AFC door gitu, itu kita bisa munculkan ininya, apa ya? Sebenarnya saya klasifikasi dulu sebagai AFC door, oke. Dengan ini diklasifikasi, di sini muncul informasi AFC-nya, misalkan tag dan lain-lain, ya. Apalah misalkan ya, saya update dulu di sini, saya update dulu, ya saya update. Nah, nanti teksnya menunjuk ke komponen tadi, yang pintu tadi ini. Nah, ini informasi AFC-nya ke bawah di sini, nih AFC door gitu ya, kita bisa munculkan di sini, ya. Oke. Ya. Jadi itu kalau diklasifikasi ke AFC. Jadi di SketchUp itu memang kita harus biasakan bermain komponen ya, karena selain banyak fungsi tadi, kita juga bisa memunculkan tabel otomatis per generate report ini, itu juga bisa membuat tabel otomatis, tabel quantity, volume dan lain-lain kalau kita bermain komponen ya. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Berikutnya membuat clipping mesh ya. Dari sini misalkan saya bikin begini, 1, 2, saya klik kanan, create clipping mesh, dia akan seperti ini ya. Jadi bentuk meshnya terserah, mau sembarang acak ini juga bisa, ini akan menjadi viewport nanti. Nah, klik kanan, create clipping mesh, jadi begini ya. Nah, jadi contoh, ini saya copy, yang ini saya bikin perbesar, sorry, yang ini saya perbesar, misalkan bagian sini deh, misalkan begini, misalnya menunjukkan ini, misalkan kitchen set di sini, misalkan mau menunjukkan kitchen set, saya mau pakainya lingkaran, 1, 2, klik kanan, create clipping mesh. Nah, Anda bisa membuat call out seperti ini. Di sini klik gitu ya. Ini yang mungkin dijadikan panah. Nah, seperti itu ya. Bisa membuat semacam call out gitu ya. Oke. Itu yang clipping mesh tadi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke scrapbooks. Jadi bawaan dari SketchUp ini juga ada yang namanya scrapbooks ya. Ada berbagai komponen, misalkan gambar orang sini ya. Atau mungkin mobil ya, skalanya bisa diganti-ganti nanti skala berapa ya. Atau pohon atau macam-macam ya. Mungkin title block gini ya, tinggal diganti sininya nanti. Ya,
scale-nya berapa, ya, ya, itu scrapbooks. Nah, kita juga bisa bikin scrapbooks, tapi tunggu dulu. Kembali ke sini tadi kita udah melihat bagaimana cara membuat gambar yang detail ya, dengan cara membuat patternnya, lalu ngatur tebal tipis garis, sampai seperti contoh seperti ini. Contoh sederhana aja, saya berikan contoh sederhana seperti ini ya. Sini misalkan detail bak kontrol ya. Ya, ini juga tebal tipisnya dimainkan dari sini tadi. Ya, patternnya juga ya. 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 Dan ini nanti bisa diganti skalanya. Ya. Nah, bagaimana cara bikin supaya ada skalanya gini? Ya. Kalau kita gambar biasa seperti ini, gambar langsung, tentu skalanya nggak bisa diganti-ganti. Gambarnya gambar begini aja, kita nggak bisa berubah-ubah skala. Tapi kalau mau yang berskala, kita bisa ambil dari tray yang scale drawing. Scale drawing, next scale drawing, bikin gambar berskala. Klik, pilih dulu skala berapa. Misalkan skala 1:20. Ya. Saya gambar sederhana aja deh, pintu sederhana aja. 50, 150 ya. Klik, saya ganti patternnya menggunakan misalkan ini, saya pakai yang kecil aja. Saya kasih ketebalan berapa, 0,3 mm misalkan ya. Ini saya copy, tahan kontrol, drag ke kanan, ketik jarak misalkan 950 ya. Ini saya sederhana ya, 30 terus ya. Nanti Anda silakan membuat yang lebih detail misalkan dengan profil aluminiumnya dan lain-lain. Di sini saya menyingkat waktu. Salah, ketebalan. Ya, dengan ini yang sama. Terus saya beri arc lengkungan di sini. Ya, mungkin lebih tipis. Lalu saya beri ukuran. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. 120 ya, udah jadi. Jadi ini sudah tinggal diklik kanan scale, ganti skala berapa ya, ukurannya ikut ya. Klik kanan scale, mau skala berapa lagi, 150 mungkin ya. Jadi bisa dipasang di sini tadi ya, pintunya, simbolnya ya, di simbol denah sini nanti ya, kita bisa pasang di sana ya. Oke. Ya, bisa saya bisa pasang di sana nanti ya. Ya, tinggal diganti skalanya, skala berapa. Oke, ya. Nah, ini semua tadi juga bisa disimpan sebagai koleksi scrapbook sendiri. Anda bisa menyimpan koleksi scrapbook sendiri di sini dengan cara file, save as scrapbook. Ya, Anda simpan di folder mana, gitu, nanti akan tersimpan di sini. Ya, contoh scrap di sini misalkan. Nah, ini Anda tinggal ambil gitu, ya. Dan Anda bisa dipakai di project lain juga, ya. Jadi walaupun Anda bikin file baru, tetap ininya akan terbawa, ya, tetap tersimpan, ya. Oke, nah itulah contoh untuk yang scrapbooks atau yang simbol-simbol sendiri. Anda juga bisa mengambil dari SketchUp ya. Kalau SketchUp dari CAD, dari AutoCAD ya, jadi mix scale drawing, tentukan scale, dan tinggal insert di sini nanti CAD-nya ya. Oke, itu akan tersimpan sebagai scrap lagi ya. Ya, satu lagi, sabar sedikit ya, masih belum selesai, masih ada sedikit lagi, yaitu tabel. Kita bisa membuat tabel sih. Sekian, baris sekian, klik, Anda perhati sini, ini di sini ada berapa C, berapa R. C itu kolom, itu row, baris ya. Jadi contoh mau membuat tabel dengan 6 baris kolom misalkan. Klik, saya ketik 4 C, 4 kolom, koma,
6 row, 6 baris, enter, ya, udah, jadi tinggal tentukan ukurannya, ya. Masukinnya, tinggal klik double, masukin di sini, ya, misalkan nama item apa gitu ya, apa gitu ya, dan seterusnya, ya, volume dan lain-lain, ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya tabel? Di sini saya ada contoh tabel. Di sini tabel kusen ya. Tabel kusen juga saya buat langsung dari SketchUp-nya, dari generate report di sini ya. Ini dari sini ya. Kalau Anda mau mencoba-coba, boleh nih di SketchUp ada buat membuat tabel gini ya. Name, kolom, dan lain-lain. Kita bisa membuat tabelnya di sini ya. Quantity dan lain-lain, price dan lain-lain. Nanti kita bisa run reportnya dan menjadi tabel gini. Kalau di download akan menjadi file Excel ya. Mungkin nanti kita bisa bahas ini di webinar berikutnya. Saya akan bawakan bagaimana SketchUp bisa membantu BIM, Building Information Modeling ya. Saya nggak bicara kalau SketchUp ini adalah software BIM, nggak, tapi bagaimana bisa membantu BIM ya. Itu tuh di webinar berikutnya akan saya bawakan. Mungkin sekitar 2 minggu lagi. Jadi Anda tetap tunggu kabar dari kami ya. Nah, saya lanjutkan di sini tadi tabel. Jadi saya mau masukkan tabel tadi ya, tabel ini yang sudah dalam bentuk Excel. Saya bikin tabel, klik sembarang dulu, nggak peduli berapa baris berapa kolom. Nah, ini kan sel A1 namanya kalau di Excel sini ya. A1 ya. Saya klik double sini, lalu klik kanan insert table data at A1. Tabel kusen. Oke, ya, masih berantakan, kita rapikan, klik kanan size, rows to fit. Jadi barisnya kita fitkan, kita paskan barisnya supaya muat semua, ya, masuk semua. Sekarang tinggal kolomnya, klik kanan, size, kolom to fit. Ya, kolomnya pas. Sekarang tinggal nyamakan ukuran. Size, space, rows equally ya. Jarak baris sama semua. Klik kanan, space, kolom equally sama semua ya. Oke. Nah, kalau warna ininya sama lewat pattern fill di sini ya, sama caranya tuh gitu ya. Ya. Oke, nah itu yang tabel. Nah, terakhir sekarang bagaimana ekspor ke DWG? Ya, saya buka gambar CAD dulu. Saya buka atau saya takut berat, saya pakai yang ringan aja deh. Karena ini terhubung dengan Zoom, saya takutnya bermasalah kalau yang berat-berat. Kalau saya buka yang berat-berat, saya ambil aja pakai ini aja yang ringan. Ya, CAD-nya ringan. Oh, ini dia. Oke, sebentar. Ini sama seperti CAD ya. Semua perintah-perintah juga sama ya. Oke, saya ambil dari sini dulu ya. Halaman 1 ya. Ini saya mau ekspor ke CAD. Ekspor DWG. Saya beri nama misalkan contoh ekspor deh, contoh ekspor 1 DWG, save, versi berapa AutoCAD Anda ya. Saya langsung ekspor aja dulu, saya langsung ekspor. Selesai ya, kita buka, coba kita buka, ada di media contoh ekspor, open. Nah, ini ya, halaman 2 ini tabelnya tadi ya, halaman 1 ini tadi ya, model nih ya. Ini jadi udah langsung jadi entity-nya CAD ya, udah bisa di delete, diapa-apakan, udah bisa itu ya. Tapi masalahnya di sini kok denahnya jadi raster, kok yang tampak jadi raster, nggak bisa jadi elemen CAD. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Raster. Karena di sini masih raster. Sehingga diekspor ke CAD pun dalam bentuk raster. Nggak bisa diapa-apakan. Ini yang kesalahan yang sering terjadi ya. Yang sering ditanyakan ini ya. Jadi coba saya pakai vektor. Ini juga saya pakai vektor. Ekspor. Contoh ekspor 2 aja. 2010 ekspor selesai.
Saya buka. Open. Sekarang untuk export 2. Open. Ini kelihatannya masih sama. Nah, di sini udah kelihatan bedanya nih, udah hitam putih. Nah, ya, sudah jadi entity cat, ya. Jadi sudah bisa langsung diolah dan bisa mau pasang langsung heads-nya di sana misalkan ya. Ya, bisa langsung pasang heads yang lebih terstandar, ya. Atau mau di trim diapakan udah bisa nih, saya tunjukkan. Trim, TR, ya, artinya sudah jadi entity cat, sudah bisa diedit, ya. Itulah makanya bedanya kalau kita ekspor dalam bentuk raster dengan vektor, ya. Jadi jangan lupa di ekspor dalam bentuk vektor, ya. Nah, sedangkan kalau Anda mau print ya tinggal print aja, print, ya. Mau pakai printer apa, Epson mungkin, ya, printer Epson atau PDF, ya. Nah, kalau ke bentuk JPG ya tinggal image saja, ya. Oke, saya rasa cukup untuk materinya. Ya udah, kalau begitu sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya akan membahas mengenai SketchUp BIM, bagaimana SketchUp bisa membantu building information modeling, ya. Tetap tunggu kabar dari kami, ya. Tetap connect ke channel YouTube kami CA3D, SCA 3D tadi, CA3D. Di situ ada tutorial-tutorial, ya. Tapi yang penting kalau sudah buka YouTube ini jangan lupa subscribe. Oke. Ya, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Tetap di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga wabah yang terjadi ini nggak mengganggu ibadah puasa kita semua. Salam dari kami PT SCA Pacific. Atas nama SCA Pacific dan Trimble mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.